Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alisanul Walia Kutsia Syarif. Di sini saya akan menjelaskan tentang atribut-atribut soft skill. Nah, yang pertama yaitu ada transforming character and transforming belief. Apa sih transforming character itu? Transforming character adalah perubahan sikap seseorang dalam kehidupan nyata sehari-hari yang berproses secara berangsur-angsur. Pembagian tipe atau macam karakter manusia dibagi menjadi 4. 1. Sanguinis, 2. Phlegmatis, 3. Melankolis, 4. Koleris. Mengapa transformasi karakter harus dibentuk? Alasan yang pertama, cara terbaik untuk memastikan bahwa kita memiliki kepribadian baik dalam hidup. Kedua, persiapan terbaik untuk menyambut perilaku di tempat kerja. Ketiga, belajar nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari karya peradaban. Selanjutnya, transforming belief. Transformasi belief adalah keyakinan kita pada kemampuan kita sendiri yang sangat mempengaruhi aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam merubah keyakinan seseorang, terdapat 6 model. Pertama, model teori disonansi. Kedua, model proses ganda. Ketiga, model restrukturisasi kognitif pengetahuan. Keempat, model perubahan konseptual. Kelima, model aktif kognitif dan perubahan konseptual. Keenam, model Fazio. Apa hubungannya transforming character dengan transforming belief? Transforming character untuk transforming belief. Apabila karakter dapat dibina dengan baik dalam proses perkembangannya, maka seseorang dapat tumbuh keyakinannya untuk menjadi pribadi yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya atau dapat percaya diri. Atribut yang kedua yaitu change management and stress management. Change management adalah metode untuk mengubah individu ke kondisi masa depan yang diinginkan. Terdapat 4 teori dalam change management. 1. Teori motivasi. 2. Teori proses perubahan manajemen. 3. Teori perubahan alfa, beta, dan gamma. 4. Teori kontingensi. Selanjutnya ada stress management. Stress management adalah upaya untuk mencegah stres, meningkatkan ambang batas stres individu, dan beradaptasi dengan konsekuensi fisiologi stres. Selanjutnya ada manajemen stres efektif. Terdiri dari stress prevention, stress coping, dan kesehatan pribadi.
Menurut Brian Lomas, stres terdiri dari stres bisa baik untuk diri sendiri dan stres juga bisa tidak baik bagi diri sendiri. Penyebab stres terdiri dari keluar dari kenyamanan, tinggal di berbagai zona nyaman, memiliki zona kenyamanan rahasia, tidak memiliki kendali yang diinginkan. Atribut yang ketiga yaitu time management. Time management adalah suatu perilaku yang memiliki tujuan untuk mencapai penggunaan waktu yang efektif dengan diarahkan pada suatu tujuan tertentu. Time management diperlukan untuk penetapan kebutuhan, tujuan untuk mencapai kebutuhan tersebut, memprioritaskan, dan melakukan perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Time management membutuhkan 3 perilaku utama. 1. Time assessment behaviors. 2. Planning behaviors. 3. Monitoring behaviors. Atribut yang keempat yaitu creative, critical, and analytical thinking. Creative thinking adalah rangkaian aktivitas kognitif yang digunakan oleh individu menurut objek tertentu, masalah dan kondisi, atau jenis upaya menuju peristiwa tertentu dan masalah berdasarkan kapasitas individu. Critical thinking adalah sejenis kemampuan untuk melihat peristiwa, kondisi, atau pikiran dengan mata dan membuat komentar, keputusan, mempelajari reliabilitas dan validitas pengetahuan menurut standar logika dan pikiran. Analytical thinking adalah kemampuan yang diidentifikasi sebagai relevan dengan pemikiran analitis, termasuk bertanya dan menjawab pertanyaan untuk klarifikasi. Unsur-unsurnya terdiri dari kemampuan untuk mengenali asumsi yang tidak dinyatakan, keterampilan dalam membedakan fakta dari hipotesis, kemampuan untuk membedakan kesimpulan dari pernyataan yang mendukungnya. Atribut yang kelima yaitu goal setting and life purpose. Penetapan tujuan atau goal setting adalah sebuah teori kognitif dengan dasar pemikiran bahwa setiap orang memiliki suatu keinginan untuk mencapai hasil spesifik atau tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Hal ini diasumsikan bahwa perilaku seseorang memiliki maksud atau tujuan tertentu dan bahwa tujuan tersebut mengarahkan dan memperkuat individu atas apa yang mereka lakukan. Tujuan hidup adalah keinginan jangka panjang yang stabil dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan, mencapai sesuatu yang berarti bagi individu dan mendorong seseorang untuk berinteraksi secara produktif dengan dunia luar. Tahap pelatihan goal setting. Modifikasi modul berupa sesi pelatihan dengan tahapan 1. Pembukaan 2. My inspiration 3. Aku yakin bisa 4. Semua terasa mudah
5. Selalu konsisten. 6. Kuraih targetku. 7. Penutup dan evaluasi. Aspek dari tujuan hidup. 1. Komitmen. 2. Arah dan tujuan. 3. Bermakna secara personal. 4. Keinginan berkontribusi. Atribut yang keenam yaitu Accelerated Learning Techniques. Teknik belajar akselerasi adalah teknik belajar yang alami sesuai dengan gaya belajar siswa sehingga belajar akan terasa lebih mudah dan lebih cepat. Hal ini meningkatkan rancangan dan proses belajar yang menghemat waktu serta biaya dengan efektif. Pembelajaran ini tentunya dilakukan dengan kecepatan dan rasa gembira. Manfaat accelerated learning yaitu membantu siswa dalam hal belajar lebih banyak, lebih cepat, dan lebih baik, mampu menerapkan apa yang mereka pelajari di kelas, mengerjakan proyek mereka, dan menjadi inovator yang lebih baik dan lebih kreatif. Prinsip accelerated learning technique: ciptakan suasana kelas yang penuh warna, nyaman, dan merangsang secara alami. Ciptakan lingkungan untuk mengembalikan kesenangan dan kesuksesan ke dalam pembelajaran daripada keseriusan. Ciptakan lingkungan yang membantu siswa menghilangkan atau mengurangi ketakutan, stres, atau hambatan belajar yang mungkin mereka miliki. Dan ciptakan lingkungan yang kolaboratif dan saling mendukung daripada didorong oleh asumsi tradisional orang tua anak tentang pengajaran. Atribut yang ketujuh yaitu communication skills, public speaking, and presentation skills. Communication skill merupakan skill yang mencakup beberapa elemen seperti lisan, mendengarkan, tertulis, visual, interdisipliner, dan antar budaya. Perkembangan oral communication terdiri dari presentasi, peer review, role play, video, teknologi. Selanjutnya ada public speaking. Public speaking merupakan salah satu communication skill yang penting dalam aktivitas sehari-hari ataupun di tempat kerja. Public speaking yaitu suatu perilaku dengan mengungkapkan ide atau pendapat, membujuk orang lain untuk berpikir dengan cara tertentu, dan memberikan informasi terkait aspek kehidupan sehari-hari. Manfaat public speaking yaitu dapat menginformasikan dan membujuk seseorang untuk percaya kepada kita, serta dapat mengubah posisi untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya ada presentation skill. Presentation skill adalah kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan audiens, menyampaikan pesan dengan jelas, melibatkan audiens dalam presentasi, dan memahami pola pikir audiens. Presentation skill ini dapat dipelajari. 3 komponen penting dalam presentation yaitu struktur, gerak dan bahasa tubuh, dan verbal delivery. Atribut yang ke-8 yaitu leadership skill. Keterampilan kepemimpinan adalah alat, perilaku, dan kemampuan yang dibutuhkan seseorang agar berhasil memotivasi dan mengarahkan orang lain. Namun, dalam keterampilan kepemimpinan melibatkan sesuatu yang lebih, yaitu kemampuan untuk membantu orang tumbuh dalam kemampuan mereka sendiri. Sifat yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin yaitu 1. Keinginan untuk memimpin. 2.
komitmen terhadap misi dan visi organisasi tempat mereka bekerja, dan 3. Integritas. Karakteristik dalam kepemimpinan meliputi keterampilan memecahkan masalah, penetapan tujuan keterampilan, keterampilan membuat keputusan, keterampilan kelompok, nilai-nilai kelompok, nilai-nilai individu, komunikasi keterampilan, motivasi, tanggung jawab sosial dan moral, manajemen konflik, pengetahuan diri, manajemen stres, kesadaran emosional, pengaturan diri, manajemen diri, manajemen keterampilan, keterampilan berpikir kritis dan mengambil resiko. Atribut yang ke-9 yaitu self-marketing skills. Self-marketing merupakan tindakan yang penting dan paling dasar dalam membangun dan mengembangkan karir apapun profesi Anda. Self-marketing merupakan pemasaran mandiri yang membantu individu untuk dapat meningkatkan citra dan reputasi mereka untuk dapat memajukan karir mereka. Pemasaran diri sendiri seringkali disebut dengan istilah personal branding karena menggunakan alat branding untuk membuat citra di sekitar karyawan. Manfaat self-marketing skills. Selanjutnya ada manfaat self-marketing skills. Apa saja sih manfaat dari self-marketing skills itu? Untuk pencarian kerja atau karir mendatang. Dan peningkatan skills, yaitu termasuk perencanaan pasar, segmentasi pasar, membuat strategi harga, atau membuat iklan. Tujuan self-marketing skills. Dalam hal ini, terdapat 2 tujuan self-marketing skills, yaitu pertama, tujuan jangka panjang dalam karir, yaitu dengan membuat keputusan untuk jangka waktu 5 atau 10 tahun ke depan dari masa sekarang. Kedua, tujuan jangka pendek dalam karir, yaitu keputusan dalam dunia karirnya meliputi jenis pekerjaannya, situasi saat ini, peluang mendatang, dan harus berkontribusi untuk tujuan jangka panjang. Strategi promosi dalam self-marketing yaitu kontak strategi, public relation strategi, sales promotion strategi, advertising strategi, dan personal selling strategi. Yang ke-10 yaitu atribut negotiation skills and relationship building. Negosiasi skills dipahami sebagai proses di mana setidaknya satu individu mencoba untuk membujuk individu lain untuk mengubah ide atau perilakunya dengan menandatangani kontrak atau membuat keputusan tertentu. Jadi, negosiasi adalah proses di mana setidaknya dua mitra dengan perbedaan kebutuhan dan sudut pandang perlu mencapai kesepakatan tentang hal-hal yang menjadi kepentingan bersama. Selanjutnya ada relationship building. Menurut Frow and Payne mendefinisikan relationship building adalah pendekatan strategi fungsional dengan menciptakan nilai melalui pengembangan hubungan yang sesuai dengan seseorang lainnya. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam membentuk hubungan relationship building. Rasakan orang lain dengan pentingnya mereka. Buat daya tarik, buat kesan pertama yang baik tentang Anda, cepat berteman, gunakan cara yang logis untuk memvalidasi pendapat Anda, dan perlakukan orang sesuai dengan statusnya. Selanjutnya ada hal-hal yang menguatkan relationship building. 1. Saling menghormati. 2. Kepercayaan dan keamanan. 3. Kerja tim. 4. Rasa keakraban. Dan 5. Utilitas dan minat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.